Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Gina Nur Hanifah dengan nomor NIM 20515 Geografi A. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak bumi pengaruhnya pada cuaca dan iklim. Pertama, ada rotasi bumi. Yang pertama ada rotasi bumi. Tentu saja kita sudah sering mendengar kata rotasi. Yang dimaksud dengan rotasi adalah aktivitas atau kegiatan berputar pada porosnya. Maka rotasi bumi adalah gerak bumi yang mengitari porosnya sendiri. Dalam rotasi, bumi memiliki arah, yaitu berarah negatif atau timur, dari arah barat ke timur atau berarah berlawanan dengan jarum jam. Akibat rotasi bumi, terjadi fenomena-fenomena atau dampak-dampak. Mari kita bahas mengenai dampak-dampak dari rotasi bumi. Gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ditunjukkan oleh adanya matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Setiap hari kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi dari arah barat ke timur. Selanjutnya, pergantian siang dan malam. Dalam satu hari, biasanya kita akan melewati waktu siang dan malam. Terjadinya siang dan malam merupakan salah satu akibat rotasi bumi yang paling sering dan cukup mudah untuk diamati. Mengapa hal ini terjadi? Hal ini terjadi karena ada dua bagian bumi yang sebagian menghadap matahari dan sebagian lagi membelakangi matahari. Bagian yang menghadap matahari akan mengalami siang hari, dan bagian yang membelakangi matahari akan mengalami malam hari. Perbedaan waktu. Perbedaan waktu di berbagai bagian bumi juga disebabkan oleh rotasi bumi. Ada 24 zona waktu di daratan dari barat ke timur. Perbedaan waktu bergantung pada derajat garis bujurnya. Garis bujur adalah garis khayal yang sejajar dengan garis tengah kutub. Pembagian waktu berdasarkan garis bujur ditetapkan pada acuan garis bujur 0 derajat yang berada di kota Greenwich, Inggris. Setiap perbedaan bujur 15 derajat akan mengalami perbedaan waktu 1 jam. Waktu pada bujur standar dinamakan dengan waktu standar atau waktu lokal. Bentuk buka bumi pada kedua kutub adalah pepat dan mengembang di bagian khatulistiwa. Akibat rotasi bumi, garis tengah khatulistiwa lebih besar daripada garis tengah kutub. Ini menyebabkan percepatan gravitasi di permukaan bumi berbeda-beda. Karena percepatan gravitasi atau G berbanding terbalik dengan radius R2, maka percepatan gravitasi di ekuator atau khatulistiwa akan lebih kecil daripada percepatan gravitasi di kutub. Jadi, jika kita bergerak dari khatulistiwa menuju kutub, maka percepatan gravitasi akan semakin besar. Selanjutnya ada pembelokan arah angin. Arah angin tidak persis arah dengan arah gradien tekanan. Arah angin ini bergerak dari tekanan tinggi ke tekanan rendah. Ini menyebabkan perubahan arah angin sebagai efek dari gaya Coriolis pada angin. Gaya Coriolis bukanlah gaya sebenarnya, melainkan gaya semu yang timbul akibat dua gerakan, yaitu gerakan rotasi bumi dan gerakan benda relatif terhadap permukaan bumi. Gaya Coriolis ini semakin besar sesuai dengan bertambahnya lintang tempat. Gaya ini menyebabkan pembelokan arah angin ke kanan di belahan bumi bagian utara dan ke kiri di bumi belahan selatan. Arus laut muncul karena angin yang bertiup di permukaan laut. Seperti halnya angin, arus laut juga bisa berbelok akibat rotasi bumi. Arus laut dipaksa membelok ketika sampai di belahan bumi utara atau selatan. Pembelokan arus laut ke kanan terjadi di belahan bumi utara, sementara pembelokan ke kiri terjadi di bumi bagian selatan. Perbedaan waktu.
Perbedaan waktu di berbagai bagian bumi juga disebabkan revolusi bumi. Revolusi bumi adalah gerak bumi pada orbitnya mengelilingi matahari. Bidang orbit bumi mengelilingi matahari disebut dengan ekliptika. Selama mengitari matahari, poros bumi selalu miring 23,5 derajat terhadap garis yang tegak lurus ekliptika. Ada dua peristiwa yang membuktikan bahwa gerak revolusi bumi ini benar-benar terjadi. Yang pertama, terjadinya paralaks bintang. Paralaks bintang adalah pergeseran kedudukan bintang yang dekat ke bumi terhadap latar belakang bintang-bintang yang lebih jauh disebabkan oleh pengamat di bumi telah mengubah kedudukannya. Yang kedua, terjadinya aberasi cahaya bintang. Aberasi cahaya bintang artinya perpindahan yang tampak dalam arah cahaya datang dari sebuah bintang akibat gerak revolusi bumi. Dampak-dampak yang ditimbulkan dari revolusi bumi adalah gerak semu harian matahari. Gerak semu harian matahari ditunjukkan oleh adanya matahari yang bergerak mengelilingi bumi. Setiap hari kita mengamati peredaran matahari dan benda-benda langit melintas dari timur ke barat. Pergerakan yang kita amati bukan semata-mata disebabkan oleh pergerakan matahari dan benda-benda langit tersebut, melainkan disebabkan oleh rotasi bumi dari arah barat ke timur. Perubahan lamanya siang dan malam. Negara-negara di belahan bumi utara memiliki lama waktu siang dan malam yang berbeda dengan negara-negara di belahan bumi selatan. Di Indonesia, waktu siang dan malam hampir sama. Hal ini dikarenakan Indonesia terletak di daerah Khatulistiwa. Inilah yang menyebabkan waktu siang di Indonesia hampir sama dengan waktu malamnya. Di daerah yang dekat kutub, perbedaan antara siang dan malam dapat diamati secara lebih jelas. Pada musim dingin, waktu siang akan lebih singkat dari waktu malam. Kondisi sebaliknya terjadi pada musim panas, waktu siangnya akan lebih lama dari waktu malam. Hal ini dikarenakan antara tanggal 21 Maret sampai 23 September, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Belahan bumi utara terpapar sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi selatan. Matahari bergeser ke arah utara bumi. Jarak terdekat kutub utara dan matahari terjadi pada tanggal 21 Juni. Di tanggal tersebut, pengamat di Khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah utara. Beberapa daerah dekat kutub utara mengalami siang selama 24 jam. Sementara itu, beberapa daerah dekat kutub selatan mengalami malam selama 24 jam. Antara tanggal 21 Maret sampai 23 Desember, jarak matahari di kutub utara dan kutub selatan adalah sama. Belahan bumi utara dan belahan bumi selatan menerima sinar matahari sama banyaknya. Seluruh permukaan bumi mengalami waktu siang dan malam sama lamanya. Matahari terlihat melintas tepat di atas kepala di daerah Khatulistiwa. Antara tanggal 23 September sampai 21 Maret, kutub utara berada di dekat matahari, sedangkan kutub selatan jauh dari matahari. Belahan bumi selatan mendapatkan sinar matahari lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Belahan bumi selatan mengalami siang yang lebih lama dibandingkan dengan belahan bumi utara. Matahari bergeser ke arah selatan bumi. Beberapa daerah kutub utara mengalami waktu malam 24 jam, sementara beberapa daerah kutub selatan mengalami siang selama 24 jam. Pada tanggal 22 September, kutub selatan berada di posisi paling dekat dengan matahari. Pada tanggal tersebutlah pengamat di Khatulistiwa melihat matahari bergeser 23,5 derajat ke arah selatan. Pergantian musim. Revolusi bumi dan kemiringan poros bumi terhadap ekliptika mengakibatkan terjadinya pergantian musim sepanjang tahun di daerah iklim sedang. Pada tanggal 21 Juni, matahari berada di daerah bumi bagian utara, dan kutub utara menghadap ke matahari. Belahan bumi utara mendapat pemanasan lebih besar dari belahan bumi selatan, sehingga di belahan bumi utara mengalami puncak musim panas dan sebaliknya di belahan bumi selatan akan mengalami musim dingin. Sedangkan pada tanggal 23 September sampai dengan 22 Desember, kutub utara menjauhi matahari, dan sebaliknya belahan bumi selatan mendekati matahari.
Dalam periode ini, belahan bumi utara akan mengalami musim dingin dan belahan bumi selatan akan mengalami musim panas. Maka secara ringkas, pada tanggal 22 Desember sampai 21 Maret, belahan bumi utara mengalami musim dingin, sedangkan bumi selatan mengalami musim panas. Tanggal 22 Maret sampai 21 Juni, belahan bumi utara mengalami musim semi, belahan bumi selatan mengalami musim gugur. Tanggal 22 Juni sampai 22 September, belahan bumi utara mengalami musim panas, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim dingin. Pada tanggal 23 September sampai 21 Desember, belahan bumi utara mengalami musim gugur, sedangkan belahan bumi selatan mengalami musim semi. Gerhana bulan dan matahari. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Gerhana matahari terjadi ketika bulan terletak di antara bumi dan matahari. Bulan menutupi sebagian atau seluruh cahaya matahari. Gerhana bulan terjadi ketika matahari, bumi, dan bulan sejajar posisinya. Bayangan inti bumi akan berbentuk kerucut. Wilayah yang berada di bagian bumi menjadi sangat gelap. Wilayah ini disebut dengan umbra. Sementara wilayah bayangan yang agak terang atau bayangan tambahan disebut dengan penumbra. Ketika bulan berada di penumbra, bulan terlihat samar. Fenomena ini disebut gerhana bulan sebagian. Posisi ini biasanya bertahan selama 6 jam, sedangkan ketika bulan di wilayah umbra, bulan sama sekali tidak terlihat. Fenomena ini disebut sebagai gerhana bulan total. Gerhana bulan sebagian terjadi sebelum dan sesudah gerhana bulan total. Kali ini saya akan membahas mengenai gerak bumi pengaruhnya pada cuaca dan iklim. Nah, gambar ini merupakan perbedaan dari rotasi dan revolusi. Baik secara definisi, arti, sumbu, perubahan posisi, bumi, waktu, kecepatan, dampak, dan hasil. Sekian pembahasan mengenai gerak bumi dan pengaruhnya pada cuaca dan iklim. Semoga dapat dimengerti. Mohon maaf bila ada kekurangan. Terima kasih telah menyaksikan. Selamat berjumpa di lain kesempatan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.